Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 10 Agustus 2025. Bacaan kita hari ini dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Pagi ini Tuhan Allah, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk karya dan perlindungan-Mu bagi kami dalam peristirahatan kami semalam, hingga pagi hari ini dibangunkan dengan tubuh yang segar. Pagi ini menyambut hari baru, kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, diperlengkapi dengan baik memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Amin. Tema kita menempah pedang menjadi bajak. Lakbok digaraga tengkobasi. Ibu bapak saudara-saudara, sejak bergulirnya era reformasi 27 tahun yang lalu, mulai 1998, banyak hal berubah. Meskipun demikian, perubahan yang diharapkan masih tetap jauh dari kenyataan. Sistem pemilihan langsung memberi ruang kedaulatan penuh kepada rakyat, tetapi dampak negatifnya sangat terasa. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah terjadinya praktik politik uang yang merajalela. Ada waktu dan tempat yang di sana situasi dan kondisinya makin memprihatinkan, bahkan cenderung menyebabkan frustasi atau situasi tanpa harapan. Kita lantas bertanya-tanya, sampai kapan kita harus menanti dan berharap bisa melihat perubahan yang kita dambakan? Suara kenabian Yesaya lantang dan keras mengingatkan umat Allah untuk menyadari keberadaan memprihatinkannya sebagai akibat dari ketidaksetiaan kepada Allah. Ia mendesak umat Allah di Yehuda untuk bertobat. Ia menyorot tajam kehidupan kaumnya yang nampaknya tidak bisa diperbaiki lagi kecuali oleh Allah sendiri. Itulah kabar baiknya, bahwa Allah akan memulihkan meskipun pemulihan itu akan terjadi melalui proses yang juga menyakitkan, yakni bahwa umat Israel akan mengalami hidup dalam keadaan terbuang dari negerinya selama bertahun-tahun. Salah satu gambaran menarik yang dipakai untuk mengungkapkan hal pemulihan di masa depan itu ialah ditempahnya pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Pemulihan itu nyata juga dalam pembaharuan kebudayaan, dari budaya kekerasan ke budaya kerja dan damai, dari budaya perang untuk perebutan kekuasaan ke budaya damai dan kerja. Dalam hal ini mengajarkan pertanian. Mata bajak dan pisau pemangkas adalah alat pertanian. Mata bajak untuk mengolah tanah dan pisau pemangkas untuk merawat tanaman, terutama pohon anggur.
Sebagai orang yang telah menerima pemulihan secara utuh di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita terpanggil untuk terlibat dalam proses pemulihan. Karena itu tinggalkanlah kebiasaan bersaing dan berebut dengan kekerasan. Ciptakanlah budaya damai dan pakailah waktu untuk lebih giat bekerja demi menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lawatan-Mu pagi hari ini melalui firman-Mu sungguh memberikan pengajaran yang baik bagi kami untuk terus bertumbuh dalam perjalanan hidup ini. Memakai waktu yang Tuhan karuniakan, giat lagi bekerja untuk menyatakan kebaikan bagi sesama untuk kemuliaan Allah. Minggu Raya ini Tuhan Allah, kami mohon kasih-Mu melindungi kami semua. Kami yang mengangkat tugas dan pelayanan, berkati ya Bapa, seluruh jemaat berkati. Ibadah yang kami naikkan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini. Anugerah hikmat bagi mereka. Mendoakan umat Tuhan dimanapun, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai Tuhan sadarkan. Yang bergumul teguhkan dan kuatkan mereka semua, ya Bapa. Kami mendoakan anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, bangku sekolah, bangku kuliah. Berkati ya Bapa, dalam tumbuh kembang mereka berkati. Dalam perjuangan-perjuangan mereka, peliharakan dan berkati mereka semua. Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara mencari pekerjaan, karuniakan yang terbaik. Opa dan Oma sehatkan mereka semua. Bahkan yang berulang tahun hari ini, Agus Kandang, sempurnakan sukacita. Bahkan mungkin masih ada yang lain, sukacita mereka Tuhan sempurnakan. Ini doa kami bersama, ini syukur kami. Kami panjatkan padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom.